Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Wiralaksono. Saya Johan Sukmotri Prastio. Saya Farida Yuliatin. Saya Evi Dianasari. Saya Panganjali Krisdian Pitaloka. Topik yang akan kita bawa mengenai kebijakan pencairan jaminan hari tua atau JHT. Tenaga kerja mempunyai arti dan peran yang sangat penting. Masalah ketenaga kerjaan menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan hajat hidup manusia seutuhnya, di mana negara wajib mensejahterakan warganya berdasarkan UUD 1945. JHT merupakan sebuah singkatan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki arti jaminan hari tua, yang dimana menjadi polemik mengenai pemberian JHT yang dapat dicairkan setelah berusia 56 tahun. Padahal apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebenarnya tidak ditemukan klausul mengenai waktu atau masa spesifik dari pencairan JHT itu sendiri. Undang SJSN hanya menetapkan 3 ketetapan JHT, yakni masa pensiun, cacat total atau tetap, dan meninggal dunia. Bahkan hal tersebut juga berlaku bagi pekerja yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK atau diberhentikan bekerja sebelum usia pensiun. Ini berasal dari pasal 26 ayat 3. Disinilah titik krusial yang mendapat resistensi cukup keras, karena aturan tersebut dianggap tidak memberikan safety net atau employment benefit bagi pekerja yang di PHK atau mengundurkan diri. Namun aturan tidak berumur panjang setelah terjadi banyaknya penolakan yang begitu masif. Tercatat, 105.000 orang telah menandatangani petisi online untuk pencabutan aturan. Pemerintah merespon dan melakukan revisi. Revisi yang dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2015 akhirnya menghapus norma yang tertuang dalam pasal 26 ayat 3. Konsideran menimbang, PP tersebut menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu diatur mengenai perubahan pemberian manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang berhenti bekerja. Latar belakang tersebut pada PP nomor 60 tahun 2015 menegaskan bahwa pada pasal 26 ayat 1 bagian A yang dimaksud masa pensiun juga termasuk masa berhenti bekerja. Penegasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Permenaker nomor 19 tahun 2015. Dalam hal tersebut ditentukan pencairan JHT bagi pekerja dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah masa tunggu 1 bulan sejak tanggal PHK atau pengunduran diri. Konstruksi regulasi yang demikian sebenarnya telah sesuai dengan hierarki norma hukum. Tetapi pada saat ini muncul masalah justru ketika Permenaker nomor 2 tahun 2022 diterbitkan. Karena mengatur pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri belum bisa mencairkan JHT sampai mencapai usia 56 tahun. Aturan jelas bertentangan dengan Perpu nomor 60 tahun 2015 yang sebelumnya sudah dijelaskan satu-satunya substansi yang mengamankan peserta yang sudah tidak bekerja diberlakukan sama dengan yang sudah pensiun dalam konteks pencairan JHT. Apabila menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dan gramatikal, Undang-Undang SJSN sendiri tidak menghendaki adanya aturan yang saklek mengenai masa atau waktu pencairan JHT. Undang-Undang SJSN memberikan fleksibilitas soal itu. Contohnya, pada pasal 37 ayat 2, pembayaran JHT dapat diberikan sebagian setelah kepesertaan minimal 10 tahun. Dalam berbagai kesempatan, Kemenaker menyampaikan alasan terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 adalah untuk mengembalikan ke filosofi awal JHT, yaitu sebagai safety net untuk hari tua, saat usia pekerja sudah tidak lagi produktif. Namun pertanyaannya, bukankah seharusnya filosofi itu diletakkan di dalam kerangka falsafah dasar bernegara, yaitu Pancasila? Sila kedua dan kelima sudah sangat tegas mengamanatkan pentingnya keadilan. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 diperjelas lagi bahwa negara berkewajiban untuk menghadirkan keadilan dalam hubungan industrial. Faktanya, sebagian besar masyarakat, khususnya golongan pekerja, merasa kebijakan tersebut tidak adil.
Dalam hubungan industrial di mana ada unsur pengusaha dan pekerja, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah menegaskan bahwa posisi negara haruslah lebih memihak kepada pekerja. Itulah wujud tindakan afirmasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Rasionalisasinya karena pekerja secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan pengusaha. Alasan mengapa peran begitu besar dalam mewujudkan keadilan, karena persoalan ketenagakerjaan dan hubungan industrial tidak hanya memiliki dimensi publik dan kepentingan negara. Hal ini secara spesifik dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 Peraturan Perundang-undangan 10/2012. Dalam konteks ini muncullah Permenaker nomor 2 tahun 2022. Negara yang diharapkan melindungi hak pekerja justru malah terkesan menghambat hak-hak pekerja, khususnya mereka yang di PHK atau mengundurkan diri. Sehingga dalam hal ini kebijakannya yang bermasalah dan akan menimbulkan ketidakadilan apabila dilaksanakan. Dalam hal ini pencabutan dan merevisi adalah solusi yang tepat, merujuk pada bulan Mei ke depan seperti yang dijanjikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dilansir dari detik.com di kantornya. Memastikan pekerja atau buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan tak perlu menunggu masa pensiun atau usia 56 tahun untuk mencairkan dana JHT. Hal ini akan dituangkan dalam revisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Solusi yang dapat kita lakukan pada saat ini adalah menunggu bagaimana revisi dari Permenaker nomor 2 tahun 2022. Diharapkan revisi tersebut sesuai dengan sila keadilan yang ada di dalam Pancasila, yakni sila kedua dan kelima. Sehingga dalam hal ini pemerintah memberikan hak dan tanggung jawabnya serta memberikan keadilan dengan adanya pencabutan peraturan tersebut, dan masyarakat juga bisa menunggu hasil revisi tersebut. Khususnya masyarakat tidak perlu mendengarkan hasutan sebelum revisi diumumkan. Setelah revisi diumumkan, tugas kita adalah memastikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan dasar negara, yakni Pancasila, yang sesuai dengan sila keadilan, yakni sila kedua dan sila kelima. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi polemik kebijakan pemerintah Indonesia.